Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mulhimi lis-shawab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimul wahhab. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul ahbab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairil ali wa khairil ashabi, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana as-sudur wa barik lana fil umur wa dha'ib lana al-ujur wa arkhili uyubina as-sutur wa khtim a'marana bil husna. Allahumma hdina wa ahlana wa auladana wa zuriyatina wa ahbabana wa man zalamnahum li ahsanil akhlaq wa ahsanil arzaq wa ahsanil makasib wa ahsanil a'mal wa ahsanil niyat wa ahsanil ahwal, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna wa anhum sayyi'aha, fa innahu la yasrifu anna wa anhum sayyi'aha illa anta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, kembali kita berhadir pada majelis Arba'in Buldaniyah, 40 hadis dari 40 guru pada 40 kota dari hadis 40 sahabat. Kota yang kedua adalah kota suci Makkah Al-Mukarramah dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Haddatsani al-'allamatul faqihul murabbi al-jalil as-sayyidu Abu Alawi Hamid ibnu Alawi al-Kaf bi Makkah al-Mukarramah marratan fi yaumil khamis sabi'a Ramadan sana 1433 hijriyah bil Ji'ranah, wa marratan fi manzilihi bi Hajjil Khalidiyah an Faridil Asri wa Musnidi Alamiddin Asy-Syaikh Muhammad Yasin ibn Muhammad Isa Al-Fadani rahimahullah ta'ala bisanadihi ila Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamatur rajuli fil fitnah ayyal zama baitahu. Qala fil manahil Syekh Muhammad Abdul Baqi di kitabi Al-Manahilus Silsilah fil Ahadits al-Musalsalah rijalu isnadi thiqatun ma'rufun fi kutubir rijali intaha. Wal haditsu musalsalun bi qawli kulli rawin sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil uzlati salamah. Menghadiskan kepada kami oleh guru mulia Allamatul Faqih Al-Murabbi Al-Jalil Sayyid Hamid bin Alawi Al-Kaf rahimahullahu ta'ala di kota Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah adalah kota turunnya wahyu, kota awal kenabian, kota suci pertama, dan kota yang aman, baladan aminah, disebut dengan tanah haram, dan banyak lagi gelar atau julukan bagi kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ada Ummul Qura dan lain-lain. Dan Makkah Al-Mukarramah kota yang sangat banyak sekali ulamanya, bertaburan bintang di Makkah Al-Mukarramah, dan kota yang banyak dikunjungi oleh orang karena wajib pergi haji adalah rukun ke-5 daripada rukun Islam. Di antara ulama besar di Makkah Al-Mukarramah yang kami jumpai adalah Sayyid Hamid bin Alawi Al-Kaf
Beliau asli dari Banjarmasin, lahir di Banjarmasin. Pada usia 5 tahun, kata beliau, berlayar menuju Surabaya dulu, kemudian Makkatul Mukarramah. Kami berjumpa beliau beberapa kali, sering, yaitu berhadir ke majelis beliau di rumah beliau di Hayyul Khalidiyah, Jalan Qadhi Syekh Hasan Masyad, di pas perampatan atau pertigaan Khalidiyah, bundaran Khalidiyah. Juga bertemu beliau di rumah guru kami Syekh Jamhuri, juga di Ja'ranah, dan lain-lain. Ikut beberapa majelis pengajian beliau beserta teman-teman, namun tidak mulazamah juga karena sifatnya bolak-balik pada kesempatan haji dan umrah. Di antaranya pada hari Kamis 7 Ramadan 1433 Hijriah, beliau meriwayatkan dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani dengan sanad Syekh Yasin Al-Fadani kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatur rajuli fil fitnah ayyal zama baitahu. Selamatnya laki-laki pada masa fitnah. Fitnah ini yaitu banyaknya kerusakan agama. Ayyal zama baitahu, bahwa ia tetap di rumah. Pas pada zaman corona ini tetap di rumah. Karena terlalu tetap di rumah, akhirnya istri jadi positif. Walaupun coronanya adalah negatif, istri positif. Itu gara-gara tetap di rumah. Nah, itu bukan karena fitnah, tapi karena disuruh tetap di rumah. Ini hadis musalsal dengan perkataan semua perawi. Telah benar Rasulullah SAW dalam uzlah itu ada selamat. Kalau kita banyak berjalan atau banyak keluar rumah di musim wabah seperti ini, sangat rentan terhadap bahaya. Jadi sangat cocok menghadiskan hadis musalsal uzlah ini pada zaman pandemi corona. Pokoknya hampir semua ceramah ada terus tentang corona, jaga protokol kesehatan, macam-macam. Itu dihitung-hitung, yaitu menjunjung tinggi perintah agama. Karena kita dianjurkan untuk menghindari dari wabah bencana, menghindari dari taun. Kalau kita di suatu daerah ada taun, kita jangan ke situ. Alhamdulillah wala qurni tidak ada taun. Jadi kita ke sini boleh-boleh saja. Nah, mengapa hitung-hitung menjalankan syariat agama? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itu bahasa orang dahulu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau ceburkan tanganmu kepada kebinasaan. Jadi kita tahu musim corona ini, ya beringat-ingat, pakai masker, jaga jarak, asal jangan dengan istri jaga jarak. Jadi jaga jarak kecuali dengan istri. Silahkan tanpa jarak. Nah, juga kita disuruh ikhtiar dalam agama ini. Di antara ikhtiar,
Jadi ada Sayyidina Umar mau masuk ke suatu daerah pulang. Wah, kata beliau, kata orang-orang, kok Umar takut? Kata Sayyidina Umar, saya bukan takut, tapi firra minal qadari bil qadar. Qadari atau qadri bil qadari. Firra minal qadari ilal qadar atau bil qadar. Larilah daripada takdir dengan takdir juga. Istilahnya, jangan kita malah konyol istilahnya kan. Konyol menceburkan diri pada area wabah. Wah, jangan. Selamat lebih baik. Wah, hidup panjang, sehat walafiat. Apalagi istri sayang, Masya Allah, luar biasa. Ada uang atau tidak ada uang, yang penting istri sayang, Masya Allah. Tapi kalau tidak ada uang, istri kurang sayang. Masalahnya itu aja. Sebagiannya, Masya Allah. Nah, pemirsa sekalian, rahimakumullah. Jadi bukan hanya karena wabah lebih baik tinggal di rumah itu, yaitu juga karena pergaulan di luar. Maka diceritakan oleh Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Rektor Jamiatul Ahqaf, dalam suatu kesempatan seminar di Hotel Dafam ya, Banjarbaru. Jadi beliau mengatakan dari Imam Haddad dan lain-lain adalah orang-orang tua di Tarim itu, mereka itu bikin halaman rumah itu luas. Kalau banyak tanahnya bagus, bikin halaman luas, terus tanah dipagar. Bukan rumahnya, tanahnya dipagar, kan halaman luas. Jadi anak-anak kita ya bermain di situ, tidak bermain di tempat orang lain. Kalau kita tinggal rumahnya di pasar atau di gang kecil, wah itu susah. Jadi adalah sadah kita Bani Alawi itu, kalau bikin rumah, walaupun rumahnya kecil, tapi halamannya luas, pekarangannya luas, dan bisa tempat anak bermain-main. Bahkan anak tetangga ikut main. Lebih baik anak tetangga main ke pekarangan kita daripada anak kita main ke pekarangan tetangga. Kan ada istilah apa namanya itu? Pagar makan tanaman. Itu istilahnya rusak karena tetangga. Maksudnya itu pagar makan tanaman itu rusak karena tetangga. Istilah pagar makan tanaman itu mewaspadakan kita berteman dengan tetangga. Baik. Nah, jadi tidak hanya menghindari wabah atau pandemi corona, tetapi untuk menyelamatkan agama. Salamatur rajul ay salamatu dinir rajul. Selamatnya agama seseorang itu ayyazama baitahu, bahwa ia melazimi rumahnya. Zaman sekarang anak-anak belajar di rumah. Jadi ternyata orang tuanya yang belajar, bukan anaknya yang belajar. Jadi apa tuh, sekolah online atau belajar online. Lebih duluan Amerika itu belajar online. Kita bisa kuliah di Amerika, tapi kita tidak pernah di Amerika, cuma di sini aja. Tapi bayarnya gede, $1.000 berapa. Jadi zaman canggih. Maka
Salamatur rajul ay salamatu dinir rajul fil fitnah, yani fi zaman kasurat fil fitnah luzumu baiti. Nah, jadi ada juga perkataan yang lain, alaikum bil qut warridha, alaikum bis sukut warridha bil qut wa mulazamatal buyut. Nah, ini hadis apa bukan ya? Alaikum bis sukut, lazimilah banyak diam. Banyak diam tidak salah, banyak diam, asal jangan sambil cemberut, asal jangan sambil tak ungut. Amun sudah banyak diam tak ungut pulang, masya Allah, lazimilah alaikum bis sukut, lazimilah berdiam. Jangan tapi komen apa orang, ya terserah orang. Wa mulazamatal buyut, melazimi rumah, bagaimana di rumah, khususnya perempuan, bagaimana di rumah. Mun kada keluar rumah aja kada payo, ulah akun Facebook lakas payo, bagaimana di rumah aja. Tapi jangan menampilkan aurat, jangan juga menampilkan wajah misalnya dan sebagainya. Nah, kalau ngaji Al-Quran, nah itu susah online. Jadi asal mengaji itu ya berhadapan. Ngaji Al-Quran online mau bagaimana caranya? Agak sulit. Nah. Waridha bil qut, ridha dengan makanan yang ada. Masya Allah, adanya iwak karing, alhamdulillah. Tergantung rasanya. Rasa senang iwak karing ya senang. Oh, rasa muyak, daging muyak juga, karena rasanya. Jadi dan rasa itu kita yang harus menciptakan untuk diri kita sendiri, menciptakan rasa ridha bil qut atau qanaah bil qut, rasa cukup dengan makanan yang ada. Bosan sudah nasi, bikin nasi kuning. Bosan nasi kuning, bikin nasi goreng. Bosan nasi goreng, bikin nasi semen. Bosan nasi semen, lontong. Bosan lontong, bikin ketupat. Bosan ketupat, bikin lamang. Oh, banyak varian. Selama hati kita itu happy, selama hati kita enjoy, senang. Tapi apabila hati kita tidak senang, wah, restoran aja pun enak di luar saja, di luarnya enak istilahnya kan. Nah, ya begitulah. Artinya restoran itu ya suasananya enak, bukan masakannya enak. Alhamdulillah kita rancak aja kan restorannya macam-macam, rasanya kayak gitu aja juga. Oh, kurang tambah masakan ini di rumah aja juga. Nah, cuma ceritanya beda. Ya, ceritanya makan di sana bayarnya sekian. Wah, kakak itu aja juga rasanya. Setiap orang akan mengatakan paling nyaman masakan mama di rumah. Wah, itu saja. Restoran mana aja akan kalah dengan masakan mama di rumah, masakan ibu di rumah, ibu kita maksudnya. Jadi siapapun akan berkata seperti itu. Kenapa? Kenangan yang tak pernah terlupakan lawan kawa kulir. Ada ya kan, masakan. Jadi kenapa masakan di rumah itu bosan? Emang gak bisa orang. Nah, karena kita malas. Nah, padahal
Nah, istilahnya tinggal kita variannya seperti apa, dan bisa belajar di YouTube. Ya kan, mau bikin bakso ada gurunya YouTube. Mau belajar pentolan ada gurunya YouTube. Oh, bisa semua. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan di rumah. Kecuali ngaji tadi. Kalau ngaji ya kita kadang mesti keluar rumah, kecuali gurunya disuruh ke rumah. Nah, salamatur rajuli fil fitnah ayyal zama baitahu. Selamat agama kita apabila kita berdiam di rumah, apabila kita masih bisa menuntut ilmu di rumah. Nah, kalau karena ilmu silahkan keluar rumah, itu wajar. Atau karena sholat berjamaah silahkan keluar rumah, atau karena dakwah silahkan keluar. Hanya ada istilah di kalangan para dai, aku pergi karena cinta dan aku pulang karena rindu. Apa hubungannya? Orang cinta itu tidak pergi, ya, kalau orang rindu ya pulang. Apa maksudnya aku pergi karena cinta? Yaitu karena mendahulukan cinta Allah dari cinta istri, agar kita bersama tetap di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengabadikan cinta kita di surga Allah, aku pergi karena cinta, artinya karena keabadian cinta, dan aku pulang karena rindu. Tapi bisa aja pulang namanya juga, orangnya tidak pulang. Wallahu alam. Itulah ringkasan atau sekelumit dari penjelasan hadis kedua pada kota kedua, yaitu kota Makkatul Mukarramah, dari Arba'in Budaniyah, dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Mudahan diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ziniyah wa ala kullatin salihah wa biniyati man wa syuyukhuna wa biniyati man nawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asrar al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. أحينا وتوفنا مسلمين مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزي ومفتونين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولسائر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.